Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta maqtu'ul barakah, putus, tak ada berkahnya, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil. Majlis yang mulia ini kalau tidak disebut namanya menjadi majlis antana jifah, majlis busuk, bangkai, berulat, bernanah, berbau. Maka kita sebut namanya supaya majlis ini menjadi majlis yang harum semerbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sholawat. Anak-anak kita cinta sholawat, suami istri keluarga yang semuanya rindu dan cinta kepada sholawat. Sholawat kita dari air tawar ini, dari Kateman sampai dibawa oleh malaikat ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang kita berada pada hari Jumat yang mestinya banyak bersolawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa bin ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak muda, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua ini saya sayangi, mereka adalah masa depan yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah insyaallah. Adapun orang-orang tua kita muliakan. Yang pertama kita hormati Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, matta'anallahu bituli umurihi, semoga usia beliau panjang dan kita dapat berkahnya insyaallah. Gambarnya di paling ujung sana, lihat, nampak? Waktu saya sekolah di Medan tahun 1990, ada guru saya namanya Ustadz Hafiz Yazid almarhum. Di kelas itu dia ngomong, apa kata dia? Satu-satunya ulama di Indonesia yang bebas berceramah di mana saja dia bisa, karena dia punya kartu yang bisa membuat dia ngomong izin di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, dimanapun bisa. Waktu itu saya masih SMP, seusia adik-adik sekalian. Namanya adalah Kiai Haji Syukron Ma'mun. Hari ini beliau masih hidup. Beliau berumur lebih 80 tahun. Berceramah suaranya menggelegar,
dan ternyata salah satu pondok pesantren yang beliau dirikan cabangnya ada di Air Tawar Kateman ini. Bangga atau tidak bangga? Sanad keilmuannya. Salah satu murid beliau terbang ke Maroko menjadi ketua HIMAMI, Himpunan Mahasiswa Alumni Maroko Indonesia. Semua alumni Maroko ada pawangnya. Itulah dia pawang yang tadi berdiri sebentar, yang antum suruh turun tadi. Dan ternyata yang membuat saya bangga adalah seluruh ustadz-ustadz alumni Maroko, yang LC-LC, yang MA-MA, yang doktor-doktor, itu ketuanya adalah orang dari kampung halaman saya, Bumi Lancang Kuning Riau, dari Kuala Eno. Bapak Ibu bangga atau tidak bangga? Dan beliau sudi datang kemari. Tadi kata Pak Kiai, saya tanya, sudah 30 tahun baru kali inilah beliau mau menginjakkan kaki kemari. Tiba-tiba pas mau mengucapkan kata sambutan, kalian sorak suruh turun. Semuanya mesti minta maaf. Saya wakili. Kami semuanya mohon minta maaf kepada Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal, pimpinan Pondok Pesantren Nurani Li Ta'limil Quran yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan beliau berlapang hati memaafkan kita semua, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau punya keponakan, beliau punya murid yang juga murid Kiai Haji Sukran Mahmud, pulang ke kampung halaman yang dulu 4 tahun yang lalu tanah ini adalah hutan. Mana contoh hutannya? Itu di belakang. Seperti itulah hutannya. Kata Kiai Haji Sukran Mahmud, bismillah, letakkan batu pertama, dirikan pesantren. Akhirnya sekarang kita melihat santri-santri berbahasa Arab, kata sambutannya bahasa Arab. Jadi saya waktu pertama datang, ini kelihatannya ceramahnya mesti bahasa Arab ini. Pas saya lihat pawangnya bahasa Indonesia, ya udah saya bahasa Indonesia. Santri-santrinya bisa berbahasa Arab, menghafal Quran, baca kitab, bersolawat. Ternyata seni tari saman juga tidak ketinggalan. Kita tadi menyambutnya dengan gegap gempita. Mati lampu sebentar itu biasa. Mati lampu itu tandanya ada lampu. Dulu nggak pernah mati lampu. Kenapa? Karena memang nggak ada lampu. Kenapa dulu tidak? Dulu tidak pakai PLN. Dulu di sini pakai mesin listrik tenaga engkol, pakai minyak solar, dihidupkan pagi, siang tak ada karena terang matahari, hidupkan maghrib, mati tengah malam, hidupkan subuh, hidup sampai sholat subuh. Habis itu anak-anak santri belajar. Hari ini setelah pondoknya jadi, santrinya ada putra dan putri, Ustadz Abdul Somad datang kemari. Saya amat sangat bersenang hati. Mudah-mudahan ini membuat kita bisa terus bersilaturahim dalam la ilaha Muhammadur Rasulullah. Hadir bersama kita Bapak PJ Bupati Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kesbang Pol. Hadir juga bersama kita Bapak Camat Kateman, hadir bersama kita Bapak Kades, Kadus, RT RW. Tak lupa wakil kita dari Kabupaten Indragiri Hilir yang mewakili suara kita di Senayan, DPR RI, Bapak Abdul Wahid. Kalau yang tausiah ini Abdul Somad. Nah, jadi sebenarnya kami ini anggota IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ini yang disapanya cuman PJ, yang disebutnya cuman Kiai, yang disebutnya cuman Kesbang Pol, yang disebutnya cuman DPR RI, padahal yang datang dari tadi kami berpanas-panas. Betul? Kenapa kami nggak disapa? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat.
semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hari ini saya sedang ditegur oleh Kiai Haji Sukron Makmun. Seakan-akan beliau sedang berkata, hai Abdul Somad, kalau cuman ceramah saja saya lebih hebat dari kamu. Saya bisa ceramah di mana saja saya mau. Saya penceramah lebih dulu. Saya jauh lebih tua. Tapi saya tidak hanya sekedar ceramah, tapi juga mendirikan pondok pesantren Darur Rahman di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang ibu dari Air Tawar yang mengirimkan anaknya dulu 20 tahun yang lalu, sebelum canggih internet, sebelum ada video call, sebelum ada telepon. Anaknya terbang dari Air Tawar, dari Kateman, dari Indragiri Hilir menuju Jakarta, belajar agama, pulang. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Anak ibu kalau sekedar hidup, tanam pohon kelapa, hidup. Kalau sekedar punya uang, pergi ke laut, bawa perahu, dapat ikan. Tidak pernah kita disuruh beternak ikan, tinggal nangkap ikan. Hebatnya Allah Ta'ala. Mohon maaf, ada bapak ibu di sini yang ngasih makan ikan di laut? Enggak ada. Ikan itu dibesarkan, ikan itu diciptakan, ikan itu dibiarkan berkembang biak. Sampai hari ini tidak ada ikan yang ikut program KB. Kalau ada nggak makan ikan kita hari ini. Berapa juta manusia menangkap ikan? Ikan sekali menetas 100.000 telur ikan pecah, dan itu untuk kita semua. Allah tidak pernah minta apa-apa. Allah hanya ingin kita bersyukur. Tanda bersyukur punya anak, kirim terbang sejauh mata memandang. Akhirnya dia akan pulang mendirikan pondok pesantren. Maka kiai tadi, beliau diminta kata sambutan. Beliau nggak ada ngasih kata sambutan apa-apa. Beliau hanya ingin meminta ibunda berdiri, dan kami mengucapkan terima kasih ibu. Ibu sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, sudah membesarkan mandiri. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sanggup menyekolahkan anak ke Jakarta? Dari bunyinya enggak. Biarkan anakmu terbang ke Darul Rahman Jakarta, biarkan anakmu terbang ke Maroko. Nanti petang dia akan pulang, dia akan mendirikan pondok, sehingga yang diselamatkan adalah selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari buta huruf Al-Quran, selamat dari semua kebodohan, selamat dari fitnah akhir zaman. Berkat menuntut ilmu. Dulu orang kalau mau belajar jauh, naik sampan sampai airport, naik mobil, naik pesawat. Sekarang tinggal daftarkan anaknya ke pondok pesantren Darur Rahman Air Tawar Kateman. Segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak orang Air Tawar ini yang kaya-kaya, tanahnya luas, kelapanya hebat, peragunya banyak, duitnya berlimpah, tapi mati tidak meninggalkan apa-apa. Harta warisan habis direbut anak. Anak nggak terlalu ganas, menantu ini yang luar biasa. Tapi ada tanah, betul kata ibu, ada tanah yang tidak bisa diwarisi, yang tidak bisa dibagi-bagi, yang tidak bisa diperjualbelikan. Tanah mana? Inilah dia tanah wakaf, luasnya 3 hektar. Ustaz kok tahu semua? Saya kan ngobrol dulu sebenarnya. Ini tanah, makanya kalau ada orang Air Tawar, ada orang Kateman, ada orang Pulau Sambu, ada orang Sungai Guntung yang ingin supaya hartanya tidak habis mengalir sampai hari kiamat, maka wakafkanlah segera supaya dibuka lebih banyak cabang pondok pesantren Darul Rahman, insyaallah. Amin. Saya mau setelah acara ini banyak masyarakat yang menelpon ketua Persatuan Pesantren Alumni Darul Rahman. Assalamualaikum Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal. Waalaikumsalam.
mendengar ceramah Ustaz Somad tadi, saya mau wakafkan tanah saya. Tanah yang mana? Itu ada tanah di sana, saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Yatsba'ul mayyita salasun. Kalau ada orang mati, yang mengiringinya cuma 3. Yang pertama, hartanya, mobilnya, motornya, selimutnya ikut mengiring sampai ke tempat parkir. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Belum pernah saya ngelihat orang mati ninggal bawa motor. Pernah ada orang kateman ninggal bawa speedboat? Ada mati dipakai sampan? Enggak ada. Yang kedua mengiring, ahluhu, istrinya, anaknya ikut mengiring, tapi tidak ada yang mau masuk ke dalam liang lahat. Walaupun apa kata dia, abang buah hati belayan jiwa. Ibu boleh saya tanya? Kalau saya tanya jawab ya. Suaranya lantang, tapi jangan tersinggung, oke? Kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Jelas Pak? Mereka akan pulang ke rumah, betul Bu? Ini nampaknya Pak Camat sama Pak Abdul Wahid nanti dikomplain ini. Jangan undang lagi Ustadz Somad provokator, perusak rumah tangga kami. Kami jadi nggak mesra lagi. Saya bukan jahat, bukan mengadu domba Bapak Ibu. Saya cuman mau kita sadar bahwa yang kekal abadi hanyalah amal jariyah. Nih yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan kelas, yang membuat asrama, putra dan putri membangun masjid, tahajud, sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, muhasabah, zikir, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Adapun orang kaya, harta melimpah ruah, mati, pakaian 3 lemari tinggal dimakan kecoa, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar drone sudah mulai naik. Lambaikan semua tangan ke drone. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Turunkan yang lama-lama nanti ketiak basah. Iya Ustadz enak lah, Ustadz kan di atas pentas, Ustadz nggak kepanasan. Aku panas juga Beb. Coba tengok, aku kena matahari. Saya sebenarnya bisa, saya tausiah di sini bisa saya ngomong di sini. Lalu kenapa saya di sini? Saya mau menunjukkan bahwa kita senasib sependeritaan Besti. Kalau ada kau di sana yang merasa berdiri tidak dapat kursi, aku pun berdiri juga di sini. Kalau ada kau di sana merasa tegak dari tadi, Abdul Somad tegak juga. Malah lebih enak kalian kalian kan cuma tegak aja, aku cakap aja. Macam mesin pompong rusak. Kalian cuma berdiri aja sambil nengok, habis itu kiki. Ibu, seandainya nanti anak ibu lulus ke Maroko atas rekomendasi dari Dr. Ilyas Marwal, beliaulah yang mengatur semua anak Indonesia yang mau ke Maroko. Seandainya anak ibu dinyatakan lulus, apakah ibu izin? Ustadz, saya nanya dulu Pak Ustadz. Ya, Maroko itu dekat dari Merauke Pak Ustadz. Ini Mesir. Enggak usah dari Mesir lah Pak Ustadz, dari Mekah dulu. Oke, dari Mekah biar mudah ya. Mekah, dari Mekah naik ke atas Madinah, dari Madinah naik ke atas Yordania, habis dari Yordania
Mesir, habis itu nyebrang Laut Merah, Mesir lagi, habis itu nyebrang dari Mesir Libya, dari Libya Tunisia, dari Tunisia Aljazair, dari Aljazair Maroko, dari Makkah 5 jam naik pesawat. Abdul Somad pun naik pesawat sampai ke Maroko. Ditanya sama senior kakak kelas, naik pesawat apa, Mat? Saya naik pesawat Qatar Airlines. Bangga, kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu saya lulus ke Maroko, ibu saya tidak setuju. Aku sudah tua, nanti kalau aku mati bagaimana? Kau jauh di sana. Akhirnya dia bicara dengan orang yang wawasannya luas. Orang itu berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Mobil hutang, rumah hutang, pompong hutang, ceret hutang, skincare hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Abdul Somad nanti kalau mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Kalau kau mau anakmu meninggalkan amal baik, izinkan dia jauh terbang sejauh mata memandang. Insya Allah alumni dari Darul Rahman Air Tawar mudah untuk berangkat ke Maroko. Kenapa? Karena senior Ustadz Abdul Somad adalah bagian dari keluarga Darul Rahman. Allahu Akbar. Ini saya puji-puji beliau biar dia nggak terlalu tersinggung tadi. Kalau sampai dia marah, habislah kita tak dapat beasiswa, Bapak Ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kalau menjenguk anak di pesantren Darul Rahman Air Tawar, kata teman, bangkitkan semangatnya. Kalau anak nangis minta pulang, kau boleh pulang, tapi nanti kuserahkan ke panti asuhan. Ibu, bangkitkan semangatnya. Kau mesti semangat, kau mesti belajar. Aku ingin kau jadi orang, belajar agama. Jangan jenguk anak di pondok berbekal air. Kok air tawar? Air mata. Datang jenguk anak, lihat kasurnya, pergi ke dapur nengok lauknya, bangkitkan semangatnya. Setuju, Bu? Ustaz, ini dari tadi ibu, kenapa bukan bapak yang dinasehati? Karena yang mengandung anak, yang menyusukan anak, yang paling gak sabar, ibu lah yang paling sabar. Seandainya mengandung itu diserahkan ke bapak, mungkin cuma sebulan. Habis itu, mohon maaf ya, aku tinggalkan kau sini. Tapi ibu yang sabar 9 bulan 10 hari dengan penuh penderitaan, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, akhirnya anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Inilah dia santri-santri yang akan penerus pelanjut Kiai Haji Sukron Makmun, insya Allah. Adik-adik santri Darul Rahman Air Tawar, alhamdulillah. Saya nanya dulu, soalnya saya pernah juga tausiah, inilah santri-santri. Pas selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustadz, di sini santrinya putri semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang mereka kelas 1 SMP Sanawiyah tahun 2024, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2024 mereka duduk di bawah sebagai anak SMP kelas 1. 2034 mereka sudah selesai S1. Mereka yang akan ikut tes CPNS Indragiri Hulu. Amin. 2034 mereka calon anggota. Lalu kemudian 2044 mereka jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Mereka akan jadi bisnismen. Apakah anak pesantren bisa jadi anggota dewan? Bisa.
Pak Abdul Wahid tamat dari pesantren Canduang, Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Sumatera Barat. Bisa? Siapa bilang tidak bisa? Apakah anak pesantren bisa jadi polisi? Yang mau jadi polisi angkat tangan. Enggak ada yang mau jadi polisi. Sekarang saya tanya Bapak sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat dakwahnya, Ustadz Somad atau polisi? Karena mereka nggak jawab, takut saya tanya ibu, mana yang lebih hebat berdakwah, Ustadz Somad apa polisi? Ustadz Somad. Sekarang saya kasih satu cerita, dengarkan baik-baik, oke? Ustadz Somad ceramah, jangan main judi, jangan laga ayam, jangan main gaple, jangan taruhan, jangan main judi. Selesai ceramah, keluar gang, langsung orang main judi, lepak. Ustadz Somad nggak bisa melarang karena dia nggak punya kekuasaan. Tapi ada polisi tamat dari pesantren Darul Rahman Air Tawar Kateman. Dia ustadz, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu tablik akbar, dia tidak perlu bacakan ayat, cukup dengan pistolnya. Dia nampak ada main judi. Kalian main judi, silakan. Kalian main judi, ku pecahkan ginjal kalian. Silakan. Main. Sekarang ku tanya lagi, mana yang lebih efektif dakwahnya, ustadz atau polisi? Tadi katanya ustadz, cepat kali berpindah ke lain hati. Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi anggota dewan, tapi kalian tetap apa pula santai? Santri. Inilah santri yang hebat luar biasa, insya Allah. Amin. Anak kau di mana? Datang lagi drone-nya. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, dia bukan mau syuting, udah mau berhenti. Kita sangka dia mau nyuting kita, rupanya dia mau pulang kampung. Baterai habis. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai anak tidak sekolah pesan. Sekarang saya tanya, yang bisa jawab angkat tangan. Siapa di antara ibu-ibu yang bisa menjaga anaknya dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Angkat tangan. Anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, tahajud. Setelah tahajud ngapal Quran, sholat subuh, habis sholat subuh baca Quran, habis itu olahraga, habis itu mandi sarapan pagi, masuk kelas sampai zuhur, habis sholat zuhur baca kitab sampai asar ke maghrib olahraga, badannya sehat, maghrib ke isya ngulang hafalan, isya sampai jam 10. Terjaga matanya, hatinya, pikirannya, zikirnya, bacaan Qur'annya hanya ada di pondok pesantren. Cari, tunjukkan sama saya mana lembaga pendidikan yang bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Yang setuju silakan setuju, yang enggak setuju silakan anak kau mati kena narkoba. Kasar sekali Ustadz Somad nih ngomong. Saya ngomong nih bukan karena saya jahat, bukan karena saya benci, saya sayang sama anak-anak kita semua. Betul? Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini, saya ngasih tahu rambut saya masih ada. Yang merusak kepala Abdul Somad ini dulu cuman 3: Unyil, Ucri, Usrok. Pak Ogah, Pak Raden, itu pun sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi anak-anak kita sekarang dirusak dengan berbagai macam drama Korea, sinetron, film India, belum lagi internet. Diadakan razia handphone. Kebetulan gurunya teman saya, Akumat, kemarin baru razia handphone kemarin. Tangkap macam-macam isi handphone anak-anak. Ada satu handphone yang paling parah. Kami panggil ibunya, ibu, anak ibu sudah keterlaluan, ini handphonenya kurang ngajar betul. Apa kata si ibu? Mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata anaknya gawat, bapaknya lebih dahsyat. Siapa yang bisa menyelamatkan ini?
yang bisa menyelamatkan hanya tinggal satu, pondok pesantren. Gimana kami mau masuk pesantren Pak Ustadz jauh ke Batam, kami mau masukkan ke pesantren jauh ke Tembilahan, kami mau masukkan ke pesantren jauh ke Pekanbaru dulu guys. Sekarang tidak ada alasan jauh, sudah ada kelasnya, asramanya, kiainya yang meletakkan batunya, yang mendoakannya, keberkahannya. Insya Allah anak bapak ibu semua terjaga jadi anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Ibu mau punya anak kaya, mobilnya 5, motornya 10, tapi sakau narkoba? Enggak mau. Kita mau anak kita anak yang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terasa panas? Yang bilang enggak bohong, saya kepanasan. Tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang tidak kepanasan, dia tenang, adem, ayam, sejuk, tentram. Kenapa dia tidak kepanasan? Di mana dia bernaung? Tahta zilli shadaqatihi, dia bernaung di bawah sedekahnya. Bedanya kalau di tempat lain saya tausiah itu langsung keluar kotak-kotak untuk pembangunan asrama, pembangunan kelas, pembebasan tanah. Tapi di pesantren Darul Rahman Air Tawar Kateman tidak pakai sumbangan kotak. Kenapa? Transfer langsung ke nomor rekening berikut ini. Tiba-tiba biasanya ada nomor rekening, enggak ada rekening. Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Rahman Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad, enggak ada nomor rekening. Berarti langsung diantar pakai bot dan ikan-ikannya sekalian. Ibu yang punya uang datang ke pondok, bebaskan tanah luas supaya makin banyak asrama, makin banyak kelas. Setuju? Yang bilang setuju tolong. Bapak yang punya duit banyak, yang punya tabungan emas batangan, bapak punya emas, punya tabungan, apalagi ibu-ibu. Saya nggak punya uang Pak Ustadz. Cincin, gelang, rantai, subang, anting, gigi emas, wih, masukkan semua. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki, dimasukkan ke dalam mangkok penuh. Tiba-tiba tengah malam mati. Siapa yang ngambil? Suami. Untuk apa? Enggak boleh suuzon. Mana dari wajahnya mereka takut semua. Mereka akan jual cincin, gelang, anting, rantai itu untuk buat kebun kelapa, buka sawit. Setelah duit banyak baru benar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai. Satu hari kita makan 2,5 ons beras, makan pagi, makan siang, makan malam, 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 600 kilo. Umur saya 26. Saya sebenarnya itu mau mancing, ini jamaah masih hidup apa enggak. Kalau pas saya bilang 26 mereka diam aja, itu berarti udah, artinya mereka terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai, kurang udah panas sekali, udah kunang-kunang aku dah. Pas saya bilang 26 komplain, oh berarti masih ada. Saya lahir 1977, sekarang sudah 2024, berarti umur udah 47 rupanya umur saya. 47 tahun, walaupun orang tetap bilang 27, saya bilang 47, saya bilang dia 27, terserahlah mau 27 nggak apa-apa. 4 ton 700 kilo kalau disiram, kalau kotoran kambing, kotoran sapi disiramkan ke cabai, insya Allah cabainya subur hijau. Tapi kalau yang 4 ton 600 kilo tadi disiramkan ke cabai, kuning mati kotor.
yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Saya kalau ditanya Allah nanti di hari kiamat, hai Abdul Somad, kau datang ke Tembilan cuman setahun sekali, kau datang ke Pulau Sambu cuman baru sekali, kau datang ke Sungai Guntung 3 tahun 3 kali, itu pun dalam 10 tahun. Siapa yang mendidik anak-anak? Alhamdulillah ya Allah, Kiai Haji Sukron Makmun punya murid-murid, muridnya mendirikan pondok, dan aku datang tablik akbar, aku melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua akan ditanya, latus adunna yauma idzin anil. Santri Darul Rahman Air Tawar Kateman, angkat tangan yang perempuan. Yang lama-lama turun tuh. Rambutnya tidak kelihatan, tangannya tidak kelihatan, kakinya tidak kelihatan, terjaga, terpelihara. Kalian anak-anak lajang yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan dapat jodoh yang solihah solihah. Ada makanan buah semangka sudah dibelah di pinggir jalan, kena debu, kena panas. Tapi ada semangka belum dibelah, di dalam kotak kaca, di dalam toko, pakai AC. Pilih yang di pinggir jalan atau yang di dalam? Pilih yang di dalam, yang terjaga, yang terpelihara. Paham? Kalau nggak paham berarti kena dehidrasi, kurang cairan, kepanasan. Begitulah anak-anak kita dijaga di Darul Rahman. Dar, rumah Rahman, Allah yang maha penyayang. Anak ibu dijaga dengan penuh kasih sayang. Saya nih Pak Ustadz sayang sama anak saya. Gimana ibu sayang sama anak? Gimana bapak sayang sama anak? Dibuatkan kamarnya besar, pakai AC, belikan TV, kasih handphone, kasih gadget. Akhirnya pagi, petang, siang, malam pakai wifi, main game on. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah saya Pak Ustaz? Acara nikah? Enggak. Acara walimah? Enggak. Acara akikah? Enggak. Acara khitan? Enggak. Acara apa? Ruqyah. Saya disuruh datang acara ruqyah. Anaknya di ruqyah kenapa? Anak saya pagi petang nggak sekolah, nggak mandi, nggak makan, nggak sholat, nggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Game online. Siapa yang belikan handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buat wifi, internet nggak putus? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan paket 4 giga? Saya Pak Ustadz. Siapa yang biarkan dia nggak mandi, nggak sholat? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya sudah rusak, salah siapa? Salah Ustadz. Ingat ibu, ingat bapak, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Lihatlah di Darul Rahman Kateman, bukan cuman anak santri yang pakai jilbab, sound system pun pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Darul Rahman lah sound system pakai jilbab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga tidak punya anak yang belajar di pesantren Darul Rahman? Dia hebat bahasa Arab, dia hebat bahasa Inggris, dia menghafal Quran, auratnya tertutup, prestasi di depan mata. Insya Allah dari Air Tawar, dari Kateman, Indragiri Hilir, lahir pemimpin-pemimpin masa depan insya Allah. Takbir. Ingat, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita tidak dijajah Belanda lagi. Belanda sudah pulang. Kita tidak dijajah lagi oleh Jepang. Hiroshima Nagasaki dihancurkan oleh sekutu, tapi kita dijajah oleh bangsa sendiri. Kenapa kita dijajah? Karena bodoh. Kenapa kita dijajah? Karena tidak mengerti. Kenapa kita dijajah? Karena jauh dari agama.
Tidak ada jalan lain supaya turun keberkahan Allah, mendekatkan diri kepada agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Sibuk masalah politik penting, karena kita kalau tidak ngurus politik kita akan dimakan oleh politik. Abdul Somad bukan orang politik, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan juru kampanye. Abdul Somad mengajak pilih orang yang peduli kepada pesantren. Setuju? Pilih orang yang punya potensi, kemampuan memperjuangkan pondok pesantren, guru agama yang ngajar baca kitab, nahwu shorof. Kenapa? Tapi Pak Ustadz, orang yang ngurus pesantren dia nggak ngasih duit. Pak Ustadz, yang ngasih duit orang-orang. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Mantap. Setuju? Oh, setuju pula. Itu duit haram, duit sogoh. Kenapa diambil? Ambil duitnya, ambil duitnya. 5 caleg ngasih uang, 5-5-nya ambil. Habis itu serahkan untuk pembangunan asrama kelas. Tapi jangan bilang sama kiai nggak mau terima. Jangan bilang assalamualaikum Pak Kiai, ini kebetulan ada beberapa duit haram. Saudara yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya orang air tawar, orang kateman, suaranya tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang istiqomah. Betul? Lagi pula orang kateman kaya-kaya, kalau cuma ngasih 50.000, 100.000 nggak mau dia. 100.000, wih, 100 juta. Dia telepon Ustaz Somad dulu di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini yang dari Keteman Pak Ustaz. Iya, saya tahu. Ini pasti 100 juta ini. Ada yang ngasih 100 Pak Ustaz. Haram. 100 juta Pak Ustaz. Halal. Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz. Sekali haram tetap. Jangan pancing-pancing saya. Saya ini lama-lama terpancing nanti. Kuatkan hati kita dengan solawat, cinta kepada para habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan zuriat kerabat Rasulullah. Ahabu ilayya, lebih kusukai, lebih kucintai daripada nyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Itu ucapan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berdua dengan Nabi di Jabal Zur. Abu Bakar Siddiq dijamin masuk surga, tapi dia cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra punya anak laki-laki namanya Hasan dan Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Naqib. Muhammad Al-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Muhammad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah hijrah dari Irak ke Tarim Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Maka disebut ini dengan Bani Alawi. Naik ke atas yang menyambung nama-nama tadi. Barakallah. Mereka ini datang ke Nusantara sampai ke Indragiri Hilir. Laki-laki dipanggil dengan Sayyid, dipanggil dengan Syarif, yang perempuan Syarifah. Dan di Riau, di Indragiri Hilir ada namanya Rabithah Alawiyin. Rabithah ikatan
Alawiyin, keturunan dari Alawi, anak Ahmad bin Isa, anak Ubaidillah, anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bapak ibu cinta kepada zuriat Nabi? Apakah bapak ibu cinta kepada para habaib? Orangnya dipanggil Habib. Habib artinya orang yang dicinta. Kalau perempuan Habibati, yang laki-laki Habibi. Cinta kita kepada anak keturunannya, mudah-mudahan mengalir pula cintanya kepada kakek mereka, dan kita masuk surga bersama mereka di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada orang berilmu, orang yang alim, mereka menjaga sunnah Nabi. Tapi jangan lupa, menjaga sunnah Nabi juga adalah menghormati, memuliakan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri dari murid Kiai Haji Syukron Mahmud adalah mencintai para habaib. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti ibu bapak ditanya sama orang, anak kamu di mana? Anak saya SMP. Wow. Anak kamu di mana? Anak saya SMP negeri. Anak kamu di mana? Anak saya SMP plus. Anak kamu di mana? Itulah kemarin karena nggak diterima di SMP, ya terpaksalah masuk pesantren. SMP pelajarannya 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris selesai. Tapi di pondok pesantren Darul Rahman, nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tajwid, tafsir, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, faraid. Belajar umum belajar juga fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, public speaking, muhadasah, qawaid, grammar. Makanya kalau ada anak nggak lulus SMP, daripada kau nggak lulus SMP, masuk pondok aja lah. 2 hari di pondok mati dia. Anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling hebat, masukkan ke pondok pesantren. Dia yang akan mengangkat harkat martabat pesantren, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin dan percaya ini anak-anak yang ada di hadapan saya, ini adalah anak-anak yang paling ibu sayang, paling ibu cinta. Masukkan ke pondok pesantren sampai masanya nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Pernahkah kalian ajar anakmu sholat? Pernahkah bangun tahajud malam? Saya orangnya nggak suka mendikte, ngetes, nggak mau. Saya nggak mau nanya siapa di antara ibu yang dibangunkan malam sama suaminya. Angkat tangan. Saya Pak Ustadz. Dibangunkan ngapain? Buat kopi. Dibangunkan ngapain? Nemanin ke kamar mandi, dia takut karena habis nonton film hantu. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing. Bapak bangun malam, ambil air tawar, percikan ke wajah si ibu. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey. So sweet. Itu hanya ada di sinetron religi. Kapan bapak membangunkan anak tahajud? Kapan bapak mengajar anak idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah? Kapan bapak mengajar anak sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Jangan dijawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kapan bapak mengajarkan anak istinsar? Kapan bapak mengajarkan anak ruku, tulang belakangnya mesti lurus? Kapan bapak mengajarkan anak tasyahud, tangannya bagaimana? Bapak merasa sudah mendidik anak karena bayar uang sekolah. Ingat, pesantren bukan laundry, pesantren bukan pabrik, pesantren bukan pabrik kelapa, guru bukan karyawan. Jangan datang ke pesantren nanya anak, mana gurumu? Kenapa dia mukul? Kenapa dia begini? Guru adalah teman kita. Kita tidak sanggup mendidik anak kita.
kita berterima kasih kepada ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan para ustadz dan ustazah dipanjangkan Allah umurnya, dilapangkan Allah hatinya, mendidik anak kita yang kurang ajar. Karena kurang ajarlah mereka minta ajar. Anak saya pulang bacakan surat pendek, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi kalla saya summa kalla alam naj'alil arda wal jibala. Menetes air mata saya. Anak TK bisa hafal surat pendek. Ya Allah, saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan gurunya, nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Ibu, tes anak di rumah, bagaimana dia baca kitab? Anak saya Pak Ustadz setelah di pondok bangun subuhnya lebih awal dari kami Pak Ustadz. Jam 4 dia udah ngetuk pintu, dia udah tahajud, kami masih. Terima kasih kepada Ustadz, terima kasih kepada Kiai. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, kepada anakmu, fakafiuhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak mampu membalas, doakanlah. Mudah-mudahan pondok pesantren Darur Rahman Air Tawar Kateman menjadi pondok yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendapatkan kabar cerita yang indah-indah dari sini insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya berdiri jam 3, sekarang sudah jam 4, waktu masuk asar sudah masuk. Walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya sudah berdiri 60 menit dari rasa kesemutannya. Di akhir majelis, puncak tablik akbar bukan ceramahnya, puncak tablik akbar adalah doanya. Mari kita aminkan doa guru kita, kiai kita, ustadz kita, senior saya, kakak kelas saya, sanadnya langsung tersambung ke Kiai Haji Syukron Ma'mun ala hazihin niyah. Niat kita supaya pondok pesantren Darur Rahman Kateman terus berkembang, anak-anak kita dijaga dari fitnah akhir zaman, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, diberikan kita pemimpin yang adil dan amanah, wakil-wakil rakyat yang takut pada Allah. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.